Perkenalkan, nama saya Saskia dari kelas 11 absen 30. Saya saat ini memiliki kulit sebesar 2,5 meter persegi. Bobot kulit sendiri itu 16% dari bobot keseluruhan tubuh manusia. Jika saya memiliki berat 15 kg, maka bobot kulit saya adalah sekitar 8,16 kg. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur lapisan kulit manusia. Struktur lapisan manusia ada tiga. Yang pertama ada epidermis. Epidermis sendiri dibagi menjadi dua lapisan. Yang pertama itu adalah lapisan Tanduk. atau lapisan tidak memiliki pembuluh darah dan saraf yang menyebabkan apabila terjadi luka atau kerusakan pada sakit. Contohnya saat kulit terlukas. Yang kedua itu adalah lapisan malpighi. Malpighi itu lapisan malpighi adalah lapisan memiliki pembuluh darah dan saraf yang menyebabkan apabila terjadi luka atau terasa sakit. Yang lapisannya selanjutnya itu adalah lapisan dermis. Lapisan dermis itu lapisan yang paling tebal. Selanjutnya, dermis memiliki dua kelenjar. Yang pertama ada kelenjar Sudorifera. yaitu dia ringan. Itu ini. Selanjutnya ada kelenjar subasea atau kelenjar lemak. Yang ini. Selanjutnya di dermis sendiri itu memiliki 5 ujung saraf. Yang pertama itu ada tidak berkepala atau ujung saraf miring. Yang kedua itu ada berbentuk membulat atau krause yang sebagai perasa dingin. Yang ketiga itu ada berbentuk memanjang sebagai perasa panas. Dan selanjutnya ujung saraf Meissner itu ada sebagai perasa yang merasakan sentuhan. Dan selanjutnya ada ujung saraf Pacini sebagai perasa tekan. Dan di dalam dermis itu terdapat pembuluh darah berupa vena dan arteri yang berfungsi sebagai masukai makanan. Lapisan terakhir itu adalah lapisan hipodermis yang terdapat jaringan ikat dan jaringan lemak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofitri Saswati dari kelas 3. Saya memiliki sepasang ginjal. Untuk ginjal sendiri berbentuk kapsul. Bagian ginjal sendiri terdapat Korteks. dan medula. Di antara Korteks. terdapat percikan nefron untuk pembentukan urin. Selanjutnya terdapat pelvis venalis dan terdapat Ureter. vena dan arteri. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembuatan urin. Proses pembuatan urin dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama itu tahap filtrasi. Tahap filtrasi terjadi di glomerulus. Di tahap filtrasi ini ada zat yang diserap, yaitu berupa protein dan garam. Dari filtrasi ini akan menghasilkan zat sisa berupa urea, glukosa, asam amino, garam-garam mineral seperti kalium dan natrium, dan lain sebagainya. Dari filtrasi ini akan menghasilkan urin primer. Urin primer selanjutnya akan masuk ke tahap kedua, yaitu tahap reabsorpsi. Tahap reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal. Di sini akan terjadi penyerapan zat, yaitu berupa glukosa dan asam amino. Jadi proses reabsorpsi ini akan menghasilkan zat sisa berupa urea dan garam-garam mineral seperti natrium, kalium, dan lain sebagainya. Di tahap reabsorpsi ini akan menghasilkan urin sekunder. Selanjutnya, urin sekunder akan memasuki lengkungan Henle. Di lengkungan Henle sendiri dibagi menjadi 2, yaitu lengkungan Henle yang mengarah ke bawah dan mengarah ke atas. Untuk yang mengarah ke bawah itu bersifat hipotonik. Jadi di sini akan terjadi penyerapan H2O atau air. Jika mengarah ke atas itu bersifat hipertonik. Di sini juga terjadi penyerapan, yaitu penyerapan garam. Selanjutnya ke tahap ketiga, yaitu tahap augmentasi. Augmentasi terjadi di tubulus contortus distal. Di sini akan terbentuk urin sesungguhnya. Selanjutnya urin sesungguhnya akan melewati tubulus collectovus yang selanjutnya akan menuju ke kantung ginjal. Urinnya di kantung ginjal akan menuju ke kandung kemih melalui ureter. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.